Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham fundamental yang paling banyak diborong asing. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi IHSG hari ini lanjut naik lagi 1%, close di 7.257 dan hari ini ada net buy di market reguler dari investor asing sebesar 246 miliar. Dan IHSG ya tanpa kita sadari ini perlahan-lahan mulai rebound lagi setelah Bank Indonesia memutuskan untuk cut rate sebesar 25 BPS. Dan per hari ini kita pun mulai melihat banyaknya sentimen positif yang bertebaran setelah banyaknya investor retail yang gugur ya guys ya. Investor retail ini banyak sekali yang menjual saham Big Bank sehingga kita melihat malah diborong asing kembali. Oke guys, kita akan mulai guys ya dengan sentimen dari rupiah kita yang hari ini mengalami penguatan 0,7% close di 16.221 rupiah per 1 USD. Kemarin sempat di 16.300 rupiah per 1 USD. Nah, hari ini ternyata mulai ada penguatan. Ini dikarenakan DXY atau dollar index yang ternyata mengalami penurunan, guys ya. Nah, jadi kita pun melihat ya beberapa sentimen positif ini datang dari saham-saham Big Banks. Jadi, congratulations, selamat untuk teman-teman yang masih kuat hold saham Big Banks meskipun kemarin sempat turun dalam, sempat anjlok ya, sempat banyak sekali penebar fear yang berkeliaran ya guys ya, ataupun memposting berita-berita fear ya ke teman-teman, fundamental is dead lah dan sebagainya macamnya. Teman-teman yang bertahan hold saham Big Banks meskipun sempat floating besar dan berani untuk beli di harga bawah DCA seperti strategi yang kita lakukan guys ya di channel YouTube ini, teman-teman semoga bisa cuan besar. Juga bisa cuan double dari dividen plus dari capital gain-nya. Seperti itu guys ya. So, teman-teman yang masih hold saham Big Banks dan masih yakin ya dengan fundamental itu ada, karena keyakinan saya pun sebenarnya berdasar ya, karena di mana sebuah pemerintahan atau sebuah negara yang masih dalam fase pertumbuhan dan juga perbaikan ekonomi yang akan terlebih dahulu diperbaiki adalah dari sektor keuangannya, dari ekonominya yang otomatis itu pun akan sangat erat kaitannya dengan saham-saham perbankan besar. Nah, jadi for Big Banks di Indonesia hari ini kita lihat ya meskipun ya cukup seimbang gitu ya antara saham yang diakumulasi dan juga didistribusi, tapi kita mulai melihat banyaknya sentimen yang positif. Salah satunya dari saham BNI. Kredit melesat 12%, Bank BNI raih laba 21,5 triliun di tahun 2024 guys ya. Nah, tentu saja semoga ini juga bisa menjadi salah satu katalis positif untuk saham BBNI sehingga besok harga sahamnya bisa lanjut naik dan melesat lagi. Karena kalau misalkan kita perhatikan, memang pergerakan saham BNI ini lebih agresif ya dibandingkan dengan saham Big Banks lainnya. Nah, jadi teman-teman silakan baca-baca beritanya lagi, lebih detail lagi, agar teman-teman juga punya insight yang lebih dalam terkait dengan saham Big Banks ya. Saya di sini hanya ingin mengencourage teman-teman agar teman-teman juga rajin-rajin membaca berita, seperti itu. Ditopang korporasi dan juga konsumer, kredit BNI meningkat 11,6% tadi dibulatkan ya, 12% di tahun 2024. Lalu pertanyaannya, apakah admin dari channel ini juga punya BBNI? Ya tentu saja ya, kita juga hold BBNI. Tapi tidak semua Big Bank saya beli guys, hanya beberapa saja yang saya yakin pertumbuhannya akan bagus ke depannya. Aplikasi Wonder dorong tabungan BNI melesat 11% di tahun 2024 dan memang aplikasi baru dari BNI ini juga cukup menarik ya karena user interface-nya yang sangat mudah untuk digunakan. Saya pun ya sudah mendownload dan mendaftar di Wonder by BNI ini dan menjadi salah satu user ya dari Bank BNI itu sendiri. Oke, jadi untuk pergerakan BNI hari ini masih naik ya 1%, close di Rp4.790 per saham, dan hari ini masih ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari ZP dan juga RX. Dan kita lihat hari ini juga ada net buy asing 16,6 miliar. Meskipun angkanya tidak terlalu besar, tapi yang kita lihat di sini harganya perlahan-lahan terus mengalami kenaikan. Kapan kita beli ya kalau misal teman-teman ingin averaging up ya di dari harga bawah, teman-teman bisa lakukan di harga berapapun sebenarnya. Tapi tentu saja ketika nanti ada normal correction, ketika ada
konsolidasi ya guys ya, ataupun ada retrace, teman-teman bisa coba untuk tambah muatan dengan jumlah lot yang lebih besar dibandingkan dengan pembelian lot ketika averaging up seperti itu. Jadi tetap ya DCA itu di harga bawah guys, dan kita pun sudah mengakumulasi saham BBNI ketika terjadi koreksi, dan ketika ada tanda-tanda bullish reversal kita juga beli lebih banyak lagi untuk saham BNI, dan untuk sekarang kita tinggal hold saja minimal sampai pembagian dividen final di 2025 nanti yang akan diambil dari laba bersih di tahun 2024 guys ya. Nah, silahkan jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan saham-saham lain yang mungkin ya menarik untuk kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas juga untuk teman-teman. Jadi gimana Kak? Apakah masih layak di hold nih untuk saham-saham fundamental juga termasuk saham-saham big banks? Ya, kalau menurut saya sih saham big banks ini masih menjadi pilihan utama guys ya untuk kita bisa akumulasi lebih banyak ya untuk di saham yang saya rasa kalau misal kita lihat sektor retail ya ada ancaman ya dari daya beli masyarakat yang sedang turun. Kita beralih lagi ke sektor otomotif. Penjualan mobil sedang merosot. Itu kan juga sebenarnya sebuah ancaman gitu guys ya dari kinerja saham-saham yang ada di bursa efek gitu ya. Yang mereka berada di sektor otomotif juga tentu saja kita ingin melihat reviewnya terlebih dahulu. Kita ingin melihat laporan keuangannya terlebih dahulu sebelum kita yakin untuk masuk. Tapi untuk saham big banks kita masih sangat yakin bahwa secara fundamental tidak akan ada masalah guys ya. So untuk saham BNI saya rasa ini menjadi saham yang kenaikannya paling agresif ya, meskipun inflow-nya memang bisa dibilang tidak terlalu besar ya seperti BBRI seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin lihat seperti ini guys. Jadi untuk BBNI ya ketika terjadi inflow besar itu di kisaran ratusan miliar ya. Di atas 100 miliar itu adalah inflow yang besar. Untuk di beberapa waktu ini kita melihat inflow yang terjadi paling besar itu di tanggal 15 Januari ya 54 miliar. Selanjutnya juga tidak terlalu besar, hanya sekitar 30 miliaran saja, dan hari ini juga 16 miliar. Jadi secara money flow memang investor asing ini perlahan-lahan sedang mengakumulasi saham BBNI dan saham big banks lainnya ya tentunya. Jadi meskipun ya kemarin ada saham yang ternyata didistribusi ya, contohnya BNI juga ya kemarin distribusi, hari ini akumulasi. Kenapa investor asing ini melakukan hal-hal seperti ini? Karena mereka ingin memainkan psikologis kalian guys, ingin memainkan psikologis market. Ketika asingnya keluar, maka investor retail ini cenderung akan jualan. Tapi tanpa disadari, ketika hari berikutnya retail jualan, asingnya akan masuk. Seperti itu guys ya, caranya investor asing memainkan psikologis kita. Nah, jadi untuk investor retail ya, kita lihat kalau misalkan di BBNI dari domestik ya, ini ternyata beberapa investor retail ada juga yang jualan ya. Memang tidak terlalu banyak, hanya SQ. Lalu kita lihat juga ada YP, EPNI, dan juga CC guys ya. Untuk XC dan juga XL mungkin tidak tertarik nih untuk masuk di BBNI. Tapi it's okay. Kita pun melihat ya bahwa ada peluang yang bagus nih untuk BBNI. Tapi sebenarnya saya masih harapkan BBNI ini akan ada normal correction ya. Atau retracement terlebih dahulu. Kita mungkin bisa coba masuk lagi di BBNI di sekitar 4.500 sampai 4.600. Tapi saya tidak tahu nih apakah setelah adanya pemberitaan seperti ini saham BBNI bisa turun dulu atau mungkin malah bisa melesat naik ya guys ya. Bisa langsung naik lagi nih. Jadi ya teman-teman beli di harga berapapun untuk di kondisi saat ini saya rasa tidak ada salahnya, tapi tetap lakukan DCA ataupun multiple entry. Tapi kalau misal teman-teman sudah yakin dengan convictionnya masing-masing ya, dengan keyakinan yang sangat tinggi dan memang berniat untuk investasi jangka panjang, silahkan teman-teman masuk dengan nominal yang kalian inginkan. Selanjutnya berita positif juga datang dari saham BBRI guys ya, di mana Direktur Utama dari Bank BRI ini belanja saham BBRI di harga Rp4.200 per saham. Ini adalah harga rata-ratanya. Ya, kalau misalkan dibilang 4.200-an, berarti kan bisa juga nih di harga saat ini. Bisa di 4.220, bisa di 4.260 gitu guys ya. Bahkan mungkin di harga sekarang di 4.260 juga bisa saja gitu ya untuk harga rata-rata dari Direktur Utama Bank BRI ini. Jadi untuk akumulasi dari asing ya hari ini mulai ada cooling down ya guys ya. Ada net sell ya, small distribution hari ini terutama dari AKBK ya, AKBK, dan kita lihat investor retail ini masuk lagi nih di BBRI ya di 4.200-an. Ada PD, XC, XL ya guys ya. Ini mulai akumulasi lagi, mulai masuk lagi. Kita coba cek ya untuk asingnya ya. Hari ini investor asing itu net sell 15 miliar saja setelah di 1 minggu terakhir ini akumulasi cukup besar.
tanggal 15 net buy 429 miliar, tanggal 16 364 miliar, tanggal 20 net buy 356 miliar, dan tanggal 21 net buy 166 miliar. Jadi asing perlahan-lahan mulai mengakumulasi BBRI, dan hari ini net sell-nya lagi-lagi saya bilang ini hanya permainan psikologis saja. Ini hanya permainan psikologis agar investor retail mau menyerahkan barangnya ke asing, agar investor retail mau jualan ke asing gitu guys ya. Dan jika kita coba move ya ke domestik untuk saham BBRI, hari ini ada SQ lalu NI, ya beberapa investor retail juga yang berjualan. Tapi ya rata-rata akumulasi ya seperti PDX, CCCY, PXL ini ternyata balik lagi guys ke BBRI. Jadi yang memungkinkan ya untuk ada retrace itu saya rasa sih BBRI gitu ya. Yang saya rasa akan ada retrace nih BBRI dulu, tapi untuk BNI sih saya cukup ragu guys. Jadi untuk BRI ya kalau dikasih lagi sih kita akan coba entry di 4.000 ya sampai di 4.100-an. Berarti kita incar di bawah 4.200 untuk BRI. Kalau misal teman-teman ada yang bilang, Kak, targetnya berapa, Kak? Ya, target kita sih all time high lagi, guys. Tapi kita harus bersabar ya dengan kondisi ekonomi dan juga kondisi yang ada di Indonesia ini. Ya, yang kita harapkan dan juga para petinggi-petinggi di Indonesia ini kan sebenarnya ekonomi kita bertumbuh, ya. Ekonomi kita bisa naik lagi, banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang investasi di Indonesia sehingga menyerap tenaga kerja itu sebenarnya yang diharapkan ya dari semua orang yang ada di Indonesia. Tapi kan implementasinya seperti apa ke depannya nanti kita akan lihat. Tapi yang jelas banyaknya insentif dari kredit perbankan ya, terutama untuk para debitur ya yang lancar itu pasti akan terus di-push ya guys ya. Sehingga pendapatan dari saham big banks ini kembali menguat ya di kuartal selanjutnya. Selanjutnya, sentimen positif lagi ini datang ya dari prediksi para bankir, di mana para bankir membidik BI rate ini bisa turun lagi sebesar 25 BPS menjadi 5,5%. Nah, ini pun sebenarnya menjadi sentimen positif ya jika benar-benar terjadi. Tapi tentunya kita harus mempersiapkan average kita. Maksudnya gimana, Kak? Ya maksudnya ya kita tetap dengan strategi kita gunakan multiple entry, kita gunakan dollar cost averaging untuk tambah muatan di saham-saham big banks. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik 1,65%, close di Rp6.150 per saham. Kita lihat hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari top 5. Itu dari BK, YURX, ZP, dan juga BB. Dan jika kita lihat, Bank Mandiri ini menjadi saham kedua yang paling banyak diborong asing pada hari ini. Hari ini net buy asing di Bank Mandiri itu 104 miliar. Setelah kemarin net sell 112 miliar. Lagi-lagi ini adalah permainan psikologis dari investor asing. Hari ini kita cek ya guys ya, retailnya keluar, ada SQ, XL, lalu ada NI dan juga XC. Jadi ya semoga kalau misalkan banyak retail yang keluar ya, entah itu take profit ataupun cut loss, saham-saham big banks ini bisa kembali uptrend. Jadi untuk saat ini saham Bank Mandiri adalah saham kedua yang paling banyak diakumulasi asing ataupun diborong asing pada hari ini. Lalu bagaimana dengan BCA? Nah, BCA hari ini sempat naik ya sebenarnya ke area high di 9.675, tapi dia closing di 9.600-an. Jadi masih oke nih untuk teman-teman beli di 9.600 ataupun di bawah 9.600 jauh lebih baik ya guys ya, karena area low hari ini di 95 ya, 9575. Untuk BBCA hari ini kita lihat top 1 ada akumulasi itu dari AK ya, 234 miliar maksud saya. Lalu secara rata-rata cukup netral. Jadi di sini ada keseimbangan ya dari investor domestik. Coba kita cek untuk saham BBCA. Untuk Bank BCA hari ini net sell asing ya tipis saja, hanya 30,6 miliar. Jadi net sell yang mengecil ini kita harapkan akan menjadi akumulasi kembali untuk saham BBCA. Dan karena kemarin ya BBCA juga sempat sempat banyak dibahas nih oleh para influencer. Saya pun melihat ya guys ya bahwa dibandingkan nih proyeksi pertumbuhan laba dan pendapatan antara BBCA dan big banks lain. Oh, BBCA yang paling bagus. Itu kan sebenarnya memancing investor retail agar retail masuk di BBCA dan tidak masuk di BRI, di BNI dan juga Bank Mandiri. Kenapa? Karena menurut pandangan dia ya guys, menurut pandangan beliau, ya BBCA ini yang fundamentalnya paling bagus. Maka dari itu kita melihat di beberapa waktu sebelumnya retailnya keluar dari BRI, BNI, dan Mandiri. Tapi retailnya masuk di BBCA. Justru itu
membuat investor asing tidak suka, gitu guys ya. Hari ini kita cek ya, ternyata retailnya kembali masuk ya, dari kemarin, ini kalau nggak salah sih dari 3 hari terakhir ya, dari sejak BBCA turun 2,7% ya di tanggal 20 Januari, retailnya terus masuk, retailnya terus beli. Ada XL, YP, PD, GR ya guys ya, dan lainnya. Itu guys ya, salah satu faktor kenapa BCA juga turun ya karena banyaknya retail yang masuk mereka tidak ingin masuk di BRI, mereka tidak ingin masuk di BNI, mereka tidak ingin masuk di Mandiri, ya terima ya ketika BBCA dalam kondisi turun dulu gitu ya, atau giliran lah ya BBCA yang terkoreksi, saham-saham big banks lain yang naik ya, BRI, Mandiri, BNI kita lihat mulai ada tanda-tanda kenaikan. Jadi sebenarnya kita pun masih coba untuk multiple entry ya, atau DCA di saham big banks, apalagi kalau misalkan ada retrace dan juga ada koreksi, contohnya seperti BCA ini ya, meskipun kita pun masih, membandingkan bahwa dari sisi dividen lebih menarik 3 big banks lain dibandingkan BCA. Dan saham yang paling banyak diborong asing pada hari ini adalah saham Telkom, di mana Telkom hari ini naik 3,8%, close di Rp2.730 per saham dengan akumulasi yang besar, terutama dari ZPA, KCC, dan juga YU, lalu ada BBRX dan juga KZ. Memang mayoritas investor asing ini akumulasi di Telkom hari ini cukup besar, 152,7 miliar. Tapi tanpa teman-teman sadari, sempat ada akumulasi besar juga di 17 Januari ya guys ya, itu sebesar 124 miliar. Jadi untuk teman-teman yang masih yakin ya untuk entry di Telkom ataupun masih hold Telkom meskipun dalam kondisi yang floating loss, teman-teman tetap ya bisa melakukan dollar cost averaging ya, karena sejauh ini investor asing juga melihat bahwa Telkom masih bisa bagus ke depannya. So semoga Telkom ini bisa lanjut naik lagi, dan hari ini juga ada breakout ya di atas MA50-nya. Dan idealnya jika teman-teman buy on breakout untuk trend following bisa di sekitar 2.700-an. Tapi di level saat ini pun saya rasa masih oke karena masih berada di bawah 2.800 seperti itu. Oke, jadi sebenarnya untuk bisa cuan besar ya di saham, entah itu porsi kita yang besar atau persentase keuntungan kita yang besar. Tapi ini pun erat kaitannya dengan conviction atau keyakinan. Ketika keyakinan kita kecil terhadap sebuah saham, kita dikasih profit 20%, 30%, kita akan cenderung cepat untuk take profit. Kita akan cenderung cepat untuk jualan. Tapi ketika conviction kita tinggi dan kita sudah terbiasa cuan di atas 70%, bahkan mungkin bigger ratusan persen, maka teman-teman akan cenderung uh, tidak banyak ya melakukan buy sell gitu guys. Tidak banyak melakukan trading terhadap saham yang secara pergerakan itu masih uptrend ya, trennya masih bagus dan tidak ada patah tren. Contohnya saham Raja ini. Ini sebagai contoh saja guys ya. Saya tidak ada niat untuk bahas Raja karena harganya sudah naik tinggi, tapi ada beberapa saham yang dari IPO masih kita pegang gitu ya, karena conviction kita masih tinggi terhadap saham tersebut. Dan akan ada aksi korporasi di beberapa saham tersebut, jadi kita masih hold ya sampai saat ini. Ya teman-teman tahulah ya, teman-teman di grup juga tahu saya masih hold saham apa. Jadi ya untuk Raja ini saya pun sempat pegang ya, tapi karena tidak ada berita ya terkait ataupun tidak ada update news ya terkait dengan aksi korporasi di saham Raja ini, selain dari pembaruan ya guys ya, project-projectnya. Jadi waktu itu saya sempat jualan juga saham Raja, dan di sana kita juga belajar. Nah, menurut saya di saham itu kita jangan berhenti belajar, guys. Setiap hari ya, setiap jam, setiap kita melakukan keputusan, baik itu kita memutuskan untuk masuk ataupun keluar dalam kondisi profit ataupun kondisi loss, itu sebenarnya menjadi pembelajaran. Jadi jangan berhenti belajar, dan memang di saham ini kita harus terus beradaptasi. Saya sempat jual Raja ini dalam kondisi profit, tapi saya cukup menyesal. Kenapa? Karena Raja ini juga sebenarnya ownernya itu sangat bagus ya, sangat dekat dengan kekuasaan, dan ibaratnya project-projectnya pun sangat bagus gitu. Jadi untuk saham Raja sih selama dia masih uptrend, saya rasa masih ada peluang ya untuk bisa lanjut naik lagi. Dan teman-teman yang masih hold saham Raja silahkan lanjut hold, tapi untuk yang mungkin ya tidak punya saham Raja, jangan memaksa untuk beli di harga pucuk. Beli saham bagus itu di harga murah guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya. Meskipun Raja ini secara fundamental oke ya, dividennya pun ada dan harganya juga sudah digoreng naik sangat tinggi, bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk mencari saham bagus di harga bawah. Masih banyak saham bagus di harga bawah yang sudah kita bahas juga di channel satu lagi ya, di IQ Saham. Silahkan teman-teman juga bisa lihat ya pantauan atau watchlist kita di channel IQ Saham
untuk besok ya, terutama kita sudah membahas saham-saham yang mulai rebound dan ada tanda bullish reversal. Oke guys, kita juga, melihat ya guys, ada pemberitaan terkait dengan tarif Trump 10% ini akan diberlakukan ke China mulai 1 Februari, di mana yuan, ya mata uang China dan juga Hang Seng, ini memerah gitu guys ya, karena keputusan dari Presiden Donald Trump dan semoga ini bisa menjadi kesempatan untuk Indonesia bisa menjadi salah satu negara ya guys ya yang, juga ya bisa mengekspor produk-produk ke Amerika Serikat dengan tarif yang lebih murah. Jadi, Indonesia menjadi negara alternatif lah ya untuk bisa mengirim produk ke Amerika Serikat, seperti itu. Ini yang juga banyak diisukan ya oleh para analis. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.